Febriana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran sekolah dasar kelas 6, yaitu tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Nah, pada materi yang akan saya bahas yaitu subtema 1, mata pelajaran PPKN, yang akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian akan dilanjutkan pada subtema 2, mata pelajaran PPKN, yang akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ke-4 dan sila ke-5 dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, saya akan menjelaskan makna dari burung Garuda Pancasila terlebih dahulu. Burung Garuda Pancasila digunakan sebagai lambang negara Indonesia yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Burung Garuda ini memiliki warna keemasan yang melambangkan keagungan dan kejayaan. Burung Garuda ini memiliki paruh, sayap, ekor, dan juga cakar. Ini melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu pada burung Garuda ini melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yang diantaranya yaitu 17 helai bulu pada masing-masing sayapnya, 8 helai bulu pada bagian ekornya, kemudian 19 helai bulu pada bagian pangkal ekor yang berada di bawah perisai, kemudian 45 helai bulu pada bagian leher. Pada burung Garuda Pancasila ini terdapat perisai. Ya, perisai. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan atau peradaban Indonesia, yang merupakan bagian dari senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Pada perisai terdapat garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa yang membentang dari timur ke barat. Ini ya garisnya. Warna dasar yang terdapat pada ruang perisai melambangkan bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah putih. Ya. Dan pada bagian tengahnya berlatarkan hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila, yaitu sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang emas pada bagian tengah perisai berlatarkan hitam. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi pada bagian kiri bawah perisai berlatarkan merah. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia.
Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin pada bagian kiri atas perisai berlatarkan putih. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatarkan merah. Dan sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas pada bagian kanan bawah perisai berlatarkan putih. Pada kedua cakar burung Garuda Pancasila mencekram sehelai pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan Kakawin Sutasoma karya dari Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya adalah satu kesatuan, bahwa pada pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. Garuda Pancasila juga merupakan nama sebuah lagu nasional Indonesia yang diciptakan oleh Soedarnoto. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran yang akan dibahas, yuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu agar kalian semua lebih bersemangat dalam belajarnya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila adalah ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dilambangkan dengan bintang emas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai tersebut antara lain ketakwaan terhadap Tuhannya, toleransi, kebiasaan beribadah, penghormatan terhadap kepercayaan atau agama lain, serta bekerja sama antar umat beragama. Nah, ini contoh sikap yang dapat dikembangkan pada sila pertama Pancasila, yaitu beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
seperti orang Islam beribadah di masjid, orang yang beragama Nasrani seperti Kristen dan Katolik beribadah di gereja, orang yang beragama Hindu beribadah di pura, orang yang beragama Buddha beribadah di vihara, dan orang yang beragama Konghucu beribadah di kelenteng. Selain itu, kita harus saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama. Meskipun kita berbeda-beda agamanya, tetapi kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan tali rantai emas berwarna bulatan dan persegi. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini terkait dengan pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia, serta perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, solidaritas antar sesama manusia, perdamaian tanpa membeda-bedakan, serta mengembangkan sikap saling mencintai terhadap sesama manusia. Contoh sikap yang dapat dikembangkan pada sila kedua yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, kemudian menjenguk teman kita yang sedang sakit, kemudian memberikan dana santunan kepada anak yatim, menghargai orang lain, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga terkait dengan hubungan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencintai tanah air, serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh sikap yang dapat dikembangkan pada sila ketiga yaitu antara lain: yang pertama, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Walaupun 1000 pulau memisahkan Nusantara, kita tetap satu bangsa dan satu negara. Kita wajib mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, menggunakan produk-produk dalam negeri, kemudian melestarikan hasil kebudayaan bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang pada setiap daerahnya memiliki hasil kebudayaan yang berbeda-beda, seperti pakaian adat, rumah adat, alat musik daerah, lagu-lagu daerah, tarian tradisional, dan lain-lain. Kita wajib melestarikannya agar tidak diakui oleh bangsa atau negara lain. Setelah kita mempelajari penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari pada subtema 1, mari kita pelajari penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ke-4, dan sila ke-5 pada subtema 2. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat ini yaitu tidak memaksakan pendapat dalam bermusyawarah, kemudian mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Contoh penerapan kegiatan pada sila keempat ini yaitu kegiatan musyawarah dalam suatu kelas.
untuk memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara perlu diadakan musyawarah. Sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu bahwa manusia memiliki derajat yang sama, adil dan bijaksana dalam segala tindakan. Nah, contohnya yaitu bersikap adil terhadap semua orang, kemudian menghormati hak-hak orang lain, kemudian suka memberi pertolongan, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.